terjadi, ya sang direktur itu pasti tahu. Ya, kecuali kalau direkturnya zalim, direkturnya tidak tahu atau tidak bijak. Ya, yang satu rajin, yang satu tidak, kedua-duanya naik pangkatnya bareng. Ya, itu berarti manajemen perusahaan itu tidak sehat. Tapi kita sebagai hamba-hamba yang diberi tugas oleh Sang Maha Direktur, Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Bijak dan Maha Tahu, kita tidak terlalu harus mentarget diri kita. Target kita adalah bagaimana meluruhkan diri kita kepada Allah, Sang Maha Direktur tadi, Sang Maha Bijak. Maka seluruh harapan yang lebih dari harapan kita ada di sana. Nah, itu kaitannya nanti dengan tauhid. Seberapa seseorang itu yakin kepada Allah, seberapa seseorang itu lebih pede dengan Allah ketimbang pede terhadap dirinya sendiri. Semakin pede terhadap diri, dia akan semakin terlempar dari energi ketuhanan. Semakin dia lebih menjadikan PD-nya, yang menjadikan PD adalah nilai ketuhanan, maka semakin dia terserap di dalam kesuksesan yang sejati. Ya, sayangnya kita lebih sering diajari untuk PD terhadap diri kita, bukan PD sebagai seorang penghamba Tuhan. Nah, PD, egoisme itulah yang sering melemparkan kita dari kesuksesan sejati. Kita hanya dapat cuilan-cuilan kesuksesan, kita sudah merasa puas, tapi setelah itu kita akan kecewa. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi ada dua, ini luar biasa ini pertanyaan ini menurut saya. Ada dua istilah yang itu mengandung energi yang luar biasa. Kalau seseorang punya dua itu, maka pasti dia adalah contoh orang yang bahagia. Entah dia kaya, entah dia miskin, entah dia kuasa, entah dia tidak kuasa, entah dia sedang dipuji, entah dia sedang dicela, entah dia sedang disanjung-sanjung, entah dia sedang diasingkan, entah dia itu sedang menjabat atau seseorang yang tengah terpenjara, entah dia cantik atau tidak cantik. Kalau dia punya dua itu, ridho dan ikhlas, pasti menurut ilmu saya, dia adalah orang yang pribadinya indah, orang yang penuh dengan pesona kedamaian dan kebahagiaan dalam dirinya, dan hidupnya seluruhnya pasti indah karena dia bisa rela terhadap apapun yang terjadi, dan kemudian dia fungsikan apa yang sudah dikaruniakan kepadanya untuk naik ke atas dengan senjata ikhlas. Ridho terhadap yang terjadi, menfungsikan seluruh karunia dengan ikhlas. Oh, ya, saya baru bisa mimpi, baru mengerti teorinya ya. Mari kita berjuang masing-masing untuk memanfaatkan teori ini, manakala teori ini bisa dipahami benar. Kita diajari, menurut saya nih, saya dulu juga lama di situ, tapi kemudian saya harus revisi dengan ilmu baru saya. Kita kan sering diajari, ya Allah ridhoi kami, atau kita untuk apa sih? Apa yang kita cari? Yang kita cari adalah ridho Allah. Untuk mencari ridho Allah itu harus dengan ikhlas. Ikhlas tidak bisa dibangun sebelum kita ridho terhadap Allah, sebelum kita rela terhadap karunia-karunia dan kejadian-kejadian yang dititipkan kepada kita. Jadi bagaimana kita melatih diri? Tapi kayaknya itu basicnya harus tauhid ya. Kalau basicnya tidak tauhid, sulit kayaknya. Mari kita pertajam tauhid kita agar kita rela terhadap apapun yang terjadi. Ada tsunami, ada situ gintung lah, ada pesawat jatuh lah, ada yang sering disebut sebagai musibah-musibah, problema-problema, semuanya terjadi pada kita.
dengan tsunami-nya masing-masing, dengan situ gintungnya masing-masing diri kita, ya, dengan musibah-musibah masing-masing diri kita. Itu semua terjadi dengan sangat terukur oleh ukuran keadilan Tuhan. Mungkin pendidikan itu merupakan sanksi, mungkin pendidikan itu merupakan hukuman, mungkin pendidikan itu merupakan cambuk, mungkin pendidikan itu merupakan karunia bagi yang terkait, dan lain-lain. Tapi semakin kita yakin bahwa Allah Maha Kasih Sayang dan Maha Mendidik dengan skala keadilannya yang sangat rumit dan unik, nah, semakin dia yakin kepada Allah, semakin dia akan mudah menerima apapun yang terjadi. Ukurannya adalah kasih sayang Allah dan pendidikan Allah dan nilai-nilai ketuhanan yang lain. Ukurannya bukan ukuran egoisme kita. Aduh, dia orang yang saya cintai meninggal. Nah, ukurannya kalau ukuran egoisme, kita pasti akan jatuh di situ. Kita akan sedih, kita akan larut, kita akan macam-macam, yang semuanya adalah merugikan kita dan tidak juga membantu orang yang sudah pergi. Tapi kalau kita menggunakan kacamata tauhid, kita gunakan energi ketuhanan, kita manfaatkan nilai-nilai kasih sayang pendidikan Allah. Pendidikan itu bisa jadi kita sedang dihukum, bisa jadi yang terkait dengan problema atau musibah itu yang pasti sedang dididik. Tapi pendidikan itu macam-macam ya. Pendidikan itu kadang-kadang perlu disentik, pendidikan itu kadang-kadang perlu disetrap, pendidikan itu kadang-kadang juga perlu dikasih soal, pendidikan itu kadang-kadang dikasih PR, pendidikan itu kadang-kadang juga dipuji, pendidikan itu kadang-kadang juga disindir, dan lain-lain. Semakin kita menyiapkan power rela kita kepada manajemen Tuhan terhadap kehidupan kita, semakin kita akan mudah memanage energi-energi ilahiyah itu. Bukan sekedar kita larut kepada perasaan-perasaan yang bersumber pada egoisme kita. Semakin kita terdominasi oleh egoisme kita, semakin gagal hidup kita. Semakin kita mampu masuk kepada energi-energi ketuhanan, dan itu ada pada kekuatan ridho. Kalau kita sudah ridho terhadap Tuhan, kemudian kita naik dengan ikhlas, maka Tuhan akan meridhoi kita. Tapi kalau terhadap Tuhan saja kita belum bisa ridho, bagaimana kita bisa berharap Tuhan meridhoi kita? Ya, Allah yang maha benar saja belum kita ridhoi. Kita belum rela dengan kebenaran Allah. Masa Allah belum merelakan terhadap kita yang kayak begini? Oh, ini dua tenaga yang luar biasa. Tapi hati-hati, jangan sampai kita terpancing menggunakan energi Tuhan untuk kepentingan diri. Sekarang kan banyak itu, istilahnya apa ya, tasawuf modern lah, kemasannya itu macam-macam ya. Ada yang meditasi spiritual lah, ada yang apa. Tapi kita bisa lihat kok endingnya. Kita mau diajak lari kepada Tuhan, atau kita mau diajak lari untuk ke sukses yang kita targetkan sendiri. Ya, itu bisa sangat mudah itu membedakan. Banyak loh sekarang itu, banyak yang melalui internet, banyak yang melalui televisi, banyak yang melalui radio, banyak yang melalui yang lain-lain, yang ada sampai ada lembaga-lembaga, banyak kok. Bagus sih, asal fokus tujuannya tidak meleset. Bagus sih, ketimbang kita tidak menggunakan itu. Ya, intinya bagaimana kita menyerap energi Tuhan. Nah, endingnya mari kita lontarkan egoisme kita untuk luruh di dalam energi Tuhan itu. Bukan malah kita menyerap energi Tuhan untuk kepentingan kita. Jadi, waduh, jadi salah fokus tujuan itu nanti. Dan itu hati-hati loh, banyak loh yang seperti itu loh. Bagaimana memanfaatkan Tuhan untuk kepentingan saya? Oh, aduh, asik dong. Enggak deh.
Ya gitu deh saya. Bagaimana kita memanfaatkan energi Tuhan untuk melontarkan egoisme kita agar luruh di bawah kemahaan Tuhan. Di sana akan ada jaminan hal-hal yang di luar dugaan kita. Dan itu sudah langsung bisa dinikmati pada saat kita dalam proses itu. Terima kasih. Kayaknya saya sudah ditunggu oleh sesuatu. Air putih break. Mas Dev. Ya. Iya, monggo silakan semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, light audience berproses menuju ke Jatinegara akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Welcome to the new 105.8 Light FM. Light FM. Welcome to the new 105.8 Light FM. The best morning station. 105.8 Light FM. 105.8 Light FM. Broadcasting live from the 19th floor of Menara BTN, Jalan Gajah Mada number 1, Harmony Central, Jakarta. 105.8 Light FM. Telephone number 633-2703. fax number 634-2707. Short message service. 081-880-158. Marketing department. 525-7892. Welcome to the new 105.8 Light FM. The best slow hit station. Or click www.litefmjakarta.com. The first anniversary of Light FM. The best slow hit station. Love at first love. Surprise your mind. With hot news. Yang barangkali kita harus angkat topi ya adalah bagaimana masyarakat di Australia ini, terutama di daerah Victoria, begitu tinggi semangat solidaritasnya sehingga dalam waktu yang relatif sangat singkat telah terkumpul hampir $100 juta. Habis itu, ada teratak besar. Kita makan yang hebat-hebat, sambal ladu dan lain sebagainya dalam keadaan dingin. Public issues. Berbahagialah negara yang punya pahlawan. Tahu-tahu dijawab, tidak. Lebih berbahagia negara yang tidak pernah memerlukan pahlawan. Jadi dia itu yang disebutkan Gemah Ripahloh Janawi, itu baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Jadi negaranya tenang. And many more. Kalaulah meletus Gunung Sibaya, alamat Medan menjadi arang. Kalau ku tahu hatiku nak rusak, tidak ku tolak pinangan orang. Listen to Postcard from Melbourne. Postcard from Melbourne. Monday 7 to 8 a.m. with Nuim Hayat from Radio ABC Australia. Live on 105.8. Light FM. The one and only. The best slow hit station. Postcard from Melbourne. Sponsored by Farmaton Formula. Multivitamin untuk stamina, daya tahan, dan konsentrasi. Temukan rahasia hidup sehat dan sukses dalam Farmaton Formula dengan kandungan multivitamin dan mineral komplit dilengkapi ginseng G115 dari Korea yang sudah teruji klinis. Dengan Farmaton Formula setiap hari, stamina terjaga, daya tahan kuat, kerja pun jadi lebih konsentrasi. Feel the difference. Feel Farmaton. Hasil riset Farmaton Lugano Swiss. Baca turun pakai. Love at first light. You are entering the slow zone on 105.8 Light FM. Keagungannya mengantar kedamaian, menelusuri jalan kebenaran. Let's speed it. Perluas cakrawala pengetahuan tentang Islam dalam diskusi interaktif Light Spirit. Light Audience 105.8 Light FM, the one and only best slow hit station, mengundang Anda sharing dan berdiskusi langsung bersama Abi Maulana dan Ustadz Lukman Hakim dalam Light Spirit Special Anniversary. Pada hari Minggu 31 Mei 2009 jam 5 sampai jam 6 pagi di studio Light FM, Gedung Wisma Nusantara lantai 25, Jalan MH Tamrin, Kafring 59, Jakarta Pusat. Daftarkan diri Anda segera, peserta terbatas. Light Spirit Special Anniversary. Pendaftaran dibuka hingga tanggal 29 Mei 2009. Hubungi Ella di 0856-128-9439. Acara ini didukung oleh Hikmah Publishing House. House for your mind and soul. The first anniversary of Light FM. The first anniversary of Light FM. We give you best entertainment. Anytime. Anywhere. You are entering the slow zone. 105.8 Light FM. Light FM, the one and only. The best slow hits. You can enjoy 24 hours with 105.8 Light FM.
Light FM. Live streaming on www.litefmjakarta.com. Provided by Central Online. Best slow hits station 105.8 Light FM. 105.8 Light FM and Sony Music presents the album you've been waiting for. Light FM The Album, Will You Marry Me? Will you marry me? Menampilkan 20 hits love song terbaik. Whitney Houston, Celine Dion, Sade Adu, Toni Braxton, Rick Astley, The Bangles, Bibo Bryson, Air Supply, and many more. Light FM The Album, Will You Marry Me? The only dream that mattered had come true. Will you marry me? In this life, I was loved by you. An eternal With bonus track, Yofi and Nuno. Janji suci, satu untuk selamanya. Dengarkanlah kesungguhan ini. Light FM The Album, Will You Marry Me? Get it now, CD and cassette in store near you. Produksi 105.8 Light FM and Sony Music. Star Trek, The Future Begins. Inilah kisah awal Kapten James T. Kirk sejak kecil hingga memasuki Fleet Academy dan mendapat tugas menjelajahi luar angkasa. Karirnya berujung pada misi penyelamatan bumi dari serangan makhluk asing. Your father was captain of a starship for 12 minutes. He saved 800 lives, including yours. I dare you to do better. This June, Buckle up. forget everything you know. They're locking torpedoes. Either we're going down, or they are. From Paramount Pictures. I've been waiting for this day my whole life. And director J.J. Abrams. Hang on! Star Trek. Do it! Star Trek, sebuah film futuristik klasik dibintangi oleh Chris Pine, Zachary Quinto, dan Eric Bana, disutradarai oleh J.J. Abrams. Ikuti kuisnya di Light FM. Klik lightfmjakarta.com dan raih kesempatan memenangkan tiket primer. Star Trek. Anytime, anywhere, you are entering the slow zone. 105.8 Light FM. Light FM, the one and only. The best slow hits. You can enjoy 24 hours with 105.8 Light FM. Light FM. Live streaming on www.litefmjakarta.com. Provided by Central Online. Best slow hits station 105.8 Light FM. Berproses menuju kesejatian diri. Bersama Siwo Agus Hidayat. This is Light FM, the best slow hit station. 105.8 Light FM, the one and only best slow hit station. Baiklah Light Audience, kita kembali berproses menuju kesejahteraan diri bersama Siwo Agus Hidayat. Baiklah untuk sesi yang kedua pada malam hari ini. Halo, Assalamualaikum Siwo. Kita lanjutkan Siwo ya. Halo Mas Des. Ya? Ada kejadian menarik. Apa itu? Rekaman malam ini saya gagal. Bagus. Gagal. Oke, nggak apa-apa. Menarik. Ini mesti ada sesuatunya. Ada hikmahnya itu Siwo. Hikmahnya kira-kira yang saya pikirkan begini. Saya kemudian terpikir untuk minta tolong sama Mas Des. Iya. Tolong saya dikirim rekamannya. Siap Siwo. Kalau bisa tahun ini aja deh. Jadi mulai Januari
Januari tahun 2009. Tahun ini ya, 2009. Tolong itu dipaketin itu deh. Oke, siap deh. Anggap itu paket ulang tahun saya ya. Oh begitu, iya betul boleh. Dan Light FM juga ulang tahun nanti tanggal 2 Juni gitu. Itu untuk dokumentasi anak cucu. Oh, ya. Jadi boleh. Sudah mati saya masih bisa ngomong. Oh gitu. Kita di dapur gitu. Iya, didengar betul, didengar anak cucu ya. Baik, Siwo akan kami usahakan dan memang sudah dipersiapkan oleh tim produksi. Terima kasih. Baik, sekarang kita lanjutkan dengan borongan Siwo ya. Oke, 3 penelpon di 3913554 dan 3 SMS di 0818801058. Baiklah, penelpon yang pertama silakan di 0213913554. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, dengan siapa ini Pak? Dengan Pak Muhammad Sulaiman ya Pak, di Rawa Kuning. Rawa Kuning? Jakarta Timur. Jakarta Timur. Silakan Pak saya Sulaiman. Mau sharing sama Iwo nih. Ketika usia 18 tahun saya pernah dapat pertanyaan tentang tauhid. Tauhid? Iya, masalah apa bukti adanya Allah. Iya. Setelah 4 tahun saya ngeblank Pak. Setelah 4 tahun kemudian blank? Ya, saya nggak tahu di mana Tuhan saya. Jadi saya dapat menemukan di mana Tuhan saya lewat tafakur gitu. Jadi saya mau sharing apa? Apakah yang saya dapat ini benar atau mungkin saya minta petunjuk yang lebih dalam tentang apa bukti adanya Allah dan bisa lebih keras apa bukti adanya Allah dan di mana sih Allah sebenarnya ada pada sekarang ini? Dan di mana? Sebenarnya saya ini sekali banyak sharing sama Siwo, cuman baru bisa masuk saat ini. Oke, nggak apa-apa. Alhamdulillah udah masuk ya, Pak Sulaiman. Itu saja Pak Sulaiman? Ada lagi pertanyaan. Banyak yang ngantri Pak Sulaiman, mungkin situ cukup ya? Banyak sekali gitu, Pak. Iya, tapi banyak yang ngantri yang lain yang mau nunggu telepon. Baik, terima kasih Pak Sulaiman. Assalamualaikum. Ya, itu Pak Sulaiman yang pertama, Siwo. Jauh suaranya. Jauh ya? Tapi menangkap nggak Siwo? Dikit. Setelah 18 tahun belajar tauhid, beliau mengenal Allah. Kemudian 4 tahun belakangan itu tiba-tiba blank. Kemudian dia ingin menanyakan di manakah Tuhan saya ini. Kemudian beliau tafakur, katanya sih menemukan di mana Allah Tuhannya. Kemudian apakah dengan cara tafakur ini benar atau tidak? Kemudian bukti di mana itu Allah itu berada. Dan di mana Allah itu sekarang? Begitu pertanyaannya Pak Sulaiman. Berikutnya di 391-3554 kami tunggu. Manfaatkan kesempatan ini light audience karena memang susah sekali masuk lewat telepon. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, dengan Ibu? Dengan Umi. Ibu Umi di mana? Di Jakarta. Silakan Ibu Umi. Siwo. Halo. Gimana kabarnya Siwo? Alhamdulillah bisa kontak kembali. Iya. Siwo mau melanjutkan yang tema pertama tadi mengenai kekuatan Allah untuk target-target tertentu gitu loh. Nah, yang mau Umi tanyain, kekuatan Allah itu untuk target-target kedirian yang bisa menjadikan berkah bagi orang lain. Caranya gimana dan langkah-langkahnya apa saja yang harus kita tempuh untuk bisa menjadikan kita berkah hidup ini bisa bermanfaat, berkah bagi orang lain. Baik. Dengan kekuatan Allah untuk kedirian kita itu. Baik. Terima kasih Siwo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menangkap Siwo ya? Mudah-mudahan. Ya. Telepon yang ketiga di 391-3554. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bapak? Dengan Pak Ibnu Akil nih, dari Angke. Halo. Silakan Pak Akil. Iya, mohon disaringkan tentang permasalahan memang ini terkait. Satu tentang makom permohonan. Yang kedua bagaimana meraih pemberian Allah. Yang ketiga adalah sifat dan afalnya Allah. Yang keempat itu adalah masalah kanzun mahfian. Penjelasannya begini, tatkala kita bermohon kepada Allah dengan permohonan yang mengandung kebaikan, validator apa yang menyebabkan permohonan kita bisa dikabulkan, ditangguhkan atau ditolak.
Lalu apa yang menjadi syarat kalau kita masuk ke dalam makom permohonan itu, sehingga permohonan kita dapat dikabulkan? Sementara kita menanti harapan dari sebuah permohonan yang kita mohonkan, yaitu pemberian dari Yang Maha Memberi. Dengan cara apa kita meraih pemberiannya? Apakah melalui syarat, alamat, ilafat, atau firasat? Bagaimana mengkorelasikan apalnya Allah terhadap permohonan yang kita mohonkan, manakala kita tahu bahwa Allah memiliki sifat yang disifati oleh manusia, yaitu sifat idam dan baqo. Terlingkupi di dalamnya yaitu wal awwal wal akhiru wal zahiru wal batinu. Lalu bagaimana pula mengkorelasikan tentang kanzun nafian, perbendaharaan Allah yang tersembunyi dengan permohonan yang kita mohonkan. Mohon diseringkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak panjang sih, Wo. Iya. Tapi sudah lengkap ya. Baiklah, kemudian SMS di 0818801058. Yang pertama dari Harry di Tangerang. Siwo, apakah yang disebut dengan kecerdasan spiritual menurut Siwo? Samakah dengan bertauhid? Kemudian kedua dari tadi kalau Harry, sekarang Jackie di Tangerang. Siwo, jika saya bertaubat dan Tuhan mengampuni saya, apakah secara otomatis diri saya akan tersucikan? Dan yang ketiga, Asep di Karawang. Siwo, mohon sharingnya tentang syarat ideal menikah dan apa kriteria bagi calon istri menurut Siwo. Itu saja, Siwo, silakan. Itu saja kok, tak gudang. Segudang tapi jawabnya dikit ya. Ya karena ini sesi borongan jadi dikit-dikit lah. Iya. Waktunya tinggal 5 menit. Tinggal lebih kurang 5 menit. Kita toleransi lah sampai 45 menit ya Siwo ya. Menit 45. Silakan Siwo. Ya. Bagi di sesi borongan ini, bagi yang tidak puas bisa lanjut ke HPFM ya. Pak ini Mas Ibnu Agil ini pernah loh mau masuk ke HPFM tapi cuma ya saya itu halo gitu. Terima kasih kunjungannya Mas Ibnu Agil. Tapi monggo silahkan lanjut. Pertanyaan penjenengan panjang dan sangat mendasar. Kayaknya nggak bisa deh kalau di sesi borongan ini ya. Lebih baik nanti Mas Ibnu Agil bisa by HPFM 0817449295. Saya akan mulai dari Mas Sulaiman. Terima kasih Mas Sulaiman. Ini kayaknya juga waktunya sangat tidak cukup. Apa yang diungkapkan beliau itu sangat panjang ya. Beliau ingin sharing apa bukti adanya Allah dan di manakah Allah itu sekarang. Bukti adanya Allah, membuktikan tentang adanya Allah itu ada 2 cara yang saya tahu, yaitu membuktikan adanya Dia dengan akibat-akibatnya, yaitu dengan metode dari bawah ke atas, sering disebut begitu. Jadi kita membuktikan adanya sebab dari akibat-akibatnya. Ada cara yang kedua yang lebih valid menurut saya, dan itu kayaknya masih belum banyak tersosialisasi. Saya mendapatkan itu dari, saya belajar dari buku-bukunya Sadruddin As-Shirazi ya. Siapa yang sudah kenal Sadruddin As-Shirazi? Beliau merupakan tokoh revolusioner di dalam ilmu-ilmu teosofi. Jadi dalam pelajaran yang saya pahami, beliau teori-teorinya melampaui dari ketajaman Ibnu Arabi, melampaui dari ketajaman para teologi filosofis yang lain. Ibnu Arabi kan sangat terkenal, tapi ada beberapa ilmunya yang kemudian bukan direkonstruksi ya, tapi direvolusi oleh beliau, Sadruddin As-Shirazi. Beliau memberikan, paling tidak yang mampu saya serap, saya tidak atas nama mewakili beliau karena beliau sangat tinggi dan saya sangat rendah, tapi yang saya serap bahwa beliau mengajari dari buku-buku yang saya pelajari, beliau mengajari bagaimana membuktikan sebab itu dengan sebab itu sendiri. Jadi istilahnya bagaimana membuktikan Tuhan dengan ketuhanannya, bukan
bukan membuktikan Tuhan dengan makhluk-makhluknya. Tidak. Meskipun sekedar teori ya, itu lebih lanjut arahnya kepada ilmu hudur, yaitu ilmu-ilmu spiritual. Meskipun demikian, karena kepiawaian beliau bisa menformulasikan dalam bentuk-bentuk yang rasional, filosofis. Jadi ada dua, Mas Sulaiman, ada dua cara yang sempat saya tahu, yang menurut saya kayaknya sih dalam seluruh ilmu-ilmu saya itu dua cara itu yang paling simpel dan paling praktis sekaligus lebih valid, yaitu kalau mau membuktikan adanya Tuhan itu ada dengan membuktikannya dengan akibat-akibatnya. Jadi membuktikan sebab dengan akibatnya itu sering disebut dengan ya istilahnya membuktikan Tuhan tapi dari bawah gitu ya. Tapi ada kelemahan-kelemahan di situ, meskipun tetap saja tidak mengurangi validitasnya. Cuma ada yang lebih valid, yaitu manakala kita mampu membuktikan sebab dengan sebab itu sendiri. Ya, mari kita membuktikan matahari dengan matahari, meskipun kita bisa membuktikan adanya matahari dengan sinar-sinarnya, kurang lebih seperti itu. Saya tidak bisa lebih banyak dari itu, mohon maaf, dan terima kasih atas maklum dari Mas Sulaiman. Kemudian Mbak Umi di Jakarta, terima kasih semangatnya. Intinya yang beliau angkat bagaimana, apakah langkah-langkah agar kita bisa memanfaatkan energi ketuhanan dalam diri agar kita memanfaati orang lain. Tidak usah kita rencanakan, itu pasti terjadi. Karena antara lain dari sifat-sifat Allah itu adalah sifat mendidik, sifat memberikan kasih sayang, sifat memberikan keindahan, sifat memberikan kebahagiaan. Seseorang yang mampu menyerap energi ketuhanan, maka terpancar dalam diri orang itu, sepanjang dia mau meluruhkan egoismenya ke dalam keluruhan nilai-nilai ketuhanan, maka pancaran keindahan Tuhan ada dalam dirinya, pancaran kebahagiaan Tuhan ada dalam dirinya, pancaran kasih sayang, kependidikan ada dalam dirinya. Jadi tidak perlu kita target orang yang meluruh kepada Tuhan, pasti dia akan selalu membangun dan memanfaati orang lain, meskipun tetap di dalam koridor sunatullahnya. Kita tahu bagaimana kisah Nabi Isa. Beliau meluruhkan dirinya di bawah dominasi ketuhanannya, tetapi dia diuper bahkan sampai murid-muridnya sampai konon 3 abad. Tapi kemudian energi yang dibawa beliau itu bisa memancar luar biasa, ya, sehingga meskipun 300 tahun umat Kristiani itu dihadang sana sini, di penjara sana sini, dibunuh sana sini, tapi toh akhirnya agama Kristen itu menyebar juga, ya, meskipun melewati proses yang luar biasa. Tidak sebagaimana pada kasus energi ketuhanan yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW, dan beliau langsung bisa melihat pancaran energinya pada masa hayat beliau, ya, sesuai dengan sunatullahnya masing-masing. Bagi kita, kalau kita mampu menyerap energi ketuhanan dan kemudian kita lontarkan egoisme kita di dalam nilai ketuhanan itu, maka otomatis kita tidak perlu mentarget. Biarkan kekuasaan Allah bekerja dalam diri kita. Biarkan kebahagiaan yang terpancar dari Allah bekerja dalam diri kita. Jangan kita terlalu mengandalkan egoisme diri kita. Jangan kita terlalu mengandalkan kemampuan diri kita. Andalkanlah Allah. Mari kita selalu fokuskan tujuan kita untuk luruh kepadanya. Kita waspadai niat kita agar kita bisa ridho dan ikhlas, dan kita konsentrasi terhadap tugas penghambaan kita kepada Allah. Kemudian biarkan Allah bekerja dalam diri kita. Biarkan kebahagiaan Allah memancar di dalam diri kita. Dan biarkan keadilan dan kekasih sayangan, kependidikan Allah memancar dalam diri kita. Seberapapun besarnya pancaran, ikutilah sunatullahnya di situ. Mungkin akan punya kasus seperti Nabi Isa, mungkin juga akan punya kasus meskipun kecil, ya, dalam bentuk kecil, seperti Nabiullah Muhammad SAW. Jadi mari kita sandarkan target-target capaian, objek-objek goal itu kita luruhkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada jaminan yang jauh melampaui harapan-harapan kita sendiri.
Terima kasih Mbak Umi. Kemudian Mas Ibnu Agil, pertanyaan penjenengan luar biasa dan sangat unik, rumit, sulit, dan banyak. Dan antara lain yang penjenengan angkat adalah masalah permohonan. Saya hanya ingin menanggapi satu saja, bahwa semua yang penjenengan maksud itu kuncinya satu saja, yaitu kesucian diri. Kesucian diri yang paling efektif melalui pertobatan. Sudahlah, kira-kira begitu saja. Lebih lanjut saya tidak mampu menanggapi, cukup sulit dan cukup banyak. Sebaiknya penjenengan hubungi ke HPSM saja. Waktunya semakin sempit, mohon maaf, Mas Heri di Tangerang. Apakah kecerdasan spiritual itu sama dengan tauhid? Ya, ada samanya, tapi jauh bedanya. Maksud saya dengan istilah yang sudah tersebar di masyarakat banyak. Sering spiritual itu dikaitkan dengan kedirian seseorang, tapi tidak bermuara kepada Allah. Sehingga kadang spiritual itu dikaitkan dengan hal-hal yang sifatnya magic, misalnya ya, hal-hal yang nanti dilarikan sumbernya itu kepada energi-energi makhluk yang lain, seperti makhluk gaib lah, jin lah, macam-macam. Sehingga ada istilah guru spiritual, tapi guru spiritual yang di bidang magic-magic itu loh, misalnya begitu. Kalau tauhid enggak, tauhid full ketuhanan, tidak ada yang lain, full, sentral, dan seluruh pusat gravitasinya itu ditarikkan ke sana agar Allah berkuasa dalam diri kita, agar Allah mendominasi kita. Itu bedanya istilah antara kecerdasan spiritual dengan tauhid. Jadi sangat jauh berbeda, meskipun ada samanya. Tergantung bagaimana kemudian kita memaknai istilah itu. Yang ke-9 dari Mas Jeki di Tangerang, apakah taubat itu otomatis mensucikan diri? Ya, taubat memang jalan untuk mensucikan diri. Masalahnya adalah seberapakah mutu taubat kita. Dan taubat itu ada proses tahap-tahapannya. Yang terakhir, Mas Asep di Karawang, apakah syarat dan kriteria untuk menikah? Kalau mau yang mudah adalah, kalau seseorang mau ketemu sama calon yang baik, baikkanlah diri Anda. Itu saja kayaknya. Karena kebaikan dan kebaikan itu saling bertemu. Keburukan dengan keburukan juga saling bertemu, sementara kebaikan dan keburukan saling berpisah. Kalau kita ingin bertemu dengan pasangan yang baik, baikkanlah dirimu. Maka sunatullah akan membawa Anda kepada kebaikan setara dengan kebaikan dirimu. Itu kaidah pada umumnya. Meskipun pada kaidah umum ada hal-hal yang kadang-kadang tidak umum, yaitu hal yang disebut khusus. Sehingga kadang-kadang orang baik dipertemukan kepada orang buruk, orang buruk dipertemukan kepada orang baik. Tapi itu semua masih di dalam koridor sunatullah dan keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teorinya, kalau kita mau ketemu pasangan yang baik, baikkanlah dirimu. Kalau ingin ketemu wanita solehah, solehlah. Kalau ingin ketemu seorang pria yang soleh, solehahkanlah dirimu. Kurang lebih seperti itu praktisnya. Karena waktunya terbatas, saya harus pamit. Saya tidak tahu nih, saya tanya bos dulu. Bisa tidak ditambah waktu 1,5 jam lagi? Udah dijawab semua tuh. Ya tapi kan saya tambah 5 jam lagi sih, silakan. Cuma Indrit gitu ya. Tapi nggak apa-apa deh. Kan nggak apa-apa. Betul. Dan jika tidak puas, saya langsung hubungi ke 0817 itu ya, Siwo ya. Iya. 0817 449 295. Tapi biasanya sih, kemarin sampai 2 kali saya. Apa itu? Sudah saya sebut, setelah on air disebut lagi. Aduh. Biar tahu, biar hafal. Iya. Mudah-mudahan saya masih mampu saja. Amin, ya. Jangan lupa jam besoknya ya. Oh iya, betul. Ya, manajemen waktunya lebih mudah. Ulangi sih, Bu. Juga lebih paham, ya. Jam besoknya ulangi sih, Bu. Jam besoknya 10 sampai 12 siang atau malam. 10 gitu. sampai 12. Ya. 10 sampai dengan 12, 22 sampai dengan 24. Iya. Oke.
Itu saya mundur diri dulu ya. Baik, Siwo. Jangan lupa malam ini rekaman saya gagal. Insya Allah, saya siapkan nanti. Gitu ya. Terima kasih semuanya kepada seluruh Magic Listener, kepada saudara-saudaraku semua, kepada seluruh staf dan keluarga besar Light FM. Semoga kita dipersaudarakan dalam Tuhan dan semoga kita bisa semakin konsisten dalam berproses menuju ke kejadian diri. Terima kasih. Mohon maaf. Wala haula wala quwwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah Light Audience berproses menuju kesadaran diri untuk hari ini Kamis tanggal 28 Mei 2009 bersama CEO Agus Hidayat. Insya Allah kita akan jumpa lagi Kamis mendatang. Saya akan meneruskan perjalanan Light at Night hingga pukul 24 nanti. The best slow hit station 105.8 Light FM.